Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata implementasi kurikulum Merdeka pada topik Merdeka Belajar. Pilihan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nama saya Ahmad Sisnaini, guru SMP Negeri 1 Banyuasin 3. Tujuan aksi nyata yaitu tujuan 1, memahami peran guru Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Modul aksi nyata Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya saya sampaikan pemahaman saya pada modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini ada 3 materi yang disampaikan. Pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Ketika kita memutuskan untuk menjadi guru, kita haruslah menyadari bahwa kita harus terus belajar agar bisa menjadikan anak didik kita menjadi manusia yang berdaya dan menjadi manusia merdeka tentunya. Ki Hajar Dewantara mengatakan, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Selanjutnya, pada materi kedua, apa peran saya sebagai guru? Bahwa harus ada refleksi dari peran kita sebagai guru, baik untuk anak didik maupun untuk masa depan bangsa ini. Sebagai guru, kita harus membekali anak didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan, peran guru memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Selanjutnya pada materi ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Bahwa kita adalah sumber belajar murid, di mana tidak hanya materi pelajaran saja yang dipelajari murid dari kita, tetapi murid juga belajar dari tingkah laku kita. Maka perlu kesadaran yang lebih dari kita untuk menjaga tingkah laku agar jangan menjadi contoh yang jelek di mata anak didik. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, saya sampaikan pemahaman saya pada modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Pada modul 2, terdiri dari 3 materi. Materi pertama, mendidik menyeluruh. Bahwa sebagai guru, kita tidak hanya dituntut mengajar anak didik kita, tetapi lebih dari itu, kita juga harus mendidik, membimbing, melatih, membina, memfasilitasi, menjadi penghubung bagi anak didik dalam memperoleh ilmunya, baik dari pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Ki Hajar Dewantara mengatakan, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Selanjutnya pada materi kedua, pendidikan selama 1 abad. Pendidik perlu menjaga pendidikan dengan menyambungkan naluri, tradisi, dan kontinuitas dengan masa lampau. Model pendidikan dan pengajaran pengetahuan kecerdasan barat mungkin dapat kita gunakan dengan syarat pendidikan kebudayaan dan nasional kita harus diutamakan. Bahwa di zaman sekarang masih ada guru-guru yang mengajar dengan metode perintah dan hukum jika melakukan kesalahan. Juga sistem perankingan siswa ini dianggap warisan zaman Belanda yang sudah tidak relevan lagi. Ki Hajar Dewantara mengatakan, kemerdekaan setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri, agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam keterlibatan,
bersama demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Selanjutnya pada materi ketiga, yaitu menjadi manusia secara utuh, bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak didik tidak hanya pada pendidikan jasmani atau fisik saja, juga harus disertai dengan pendidikan rohani atau batin anak didik, agar tumbuh sifat sosial, emosi, empati yang baik dalam diri anak didik, juga dapat menumbuh kembangkan olah cipta, olah rasa, olah karsa yang dapat menyehatkan jasmani anak didik. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak didik. Selanjutnya saya sampaikan pemahaman saya pada modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Guru memfasilitasi proses belajar murid sesuai dengan lingkungannya dan potensi yang dimiliki atau sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat adaan, kodrat alam, dan kodrat zaman, sehingga murid dapat melihat hubungan antara dirinya dengan lingkungan, masalah, serta potensi yang terhubung pada dirinya dengan proses pendidikan yang berjalan sangat dinamis. Budaya atau cara hidup itu bersifat kontinu dari zaman ke zaman yang terus-menerus menerima pengaruh nilai-nilai baru. Seorang pendidik harus memahami asas trikon dan praktiknya dalam pembelajaran. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon atau kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Selanjutnya saya sampaikan pemahaman saya pada modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul ini ada 2 pokok bahasan. Yang pertama tentang budi pekerti, bahwa anak didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir tersebut harus dapat kita arahkan untuk mengembangkan budi pekerti anak didik tersebut. Dan untuk membentuk budi pekerti yang baik, tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan lingkungan anak didik. Maka kerjasama dengan orang tua anak didik menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, bahwa hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari ayah dan ibunya, termasuk pendahulunya. Sebagai guru, kita harus bisa mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Selanjutnya kami sampaikan pemahaman saya pada modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini ada 2 materi yang disampaikan. Pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia, bahwa pendidikan sejatinya dapat mengantarkan anak didik untuk selamat dan bahagia dalam hidupnya. Kita guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Dalam hal ini, kita bisa memakai sistem Among yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, ing ngarso sung tulodo, yang berarti sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik terhadap sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Yang kedua, ing madia mangun karsa, yang berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, tutwuri handayani, yang berarti sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya pada materi kedua, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, membimbing murid. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsanya. Yang kedua, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah,
perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Demikian Bapak Ibu Guru hebat, penyampaian aksi nyata saya. Selanjutnya saya tampilkan dokumentasi aksi nyata yang telah saya lakukan. Demikian Bapak Ibu Guru hebat, aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga dengan kurikulum mereka untuk teman kita guru hebat. Salam dan bahagia.